Laki-laki berselendang merah dari Desa Mati Putik Asri. Jika mengenang kembali cerita itu, tentu saja bisa dikatakan kami akan sedikit keberatan. Karena kenapa? Selain merupakan sebuah sejarah kelam dari desa ini, sejak adanya cerita itu, kami warga desa akhirnya mengerti jika perbuatan kami dahulu adalah salah dan tidak patut untuk ditiru. Untuk itu, dengan dibaginya cerita ini, semoga menjadi pelajaran keras agar menjadi kasus semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Desa Putik Asri yang sebenarnya adalah desa yang cukup makmur. Waktu itu benar-benar hancur oleh teror setan yang sangat menakutkan. Cerita tentang pocong Aryo memang dahulu sempat ramai di desa ini. Bahkan sampai 40 hari, semua warga tidak ada yang berani keluar rumah. Karena katanya meski keluar rumah atau keluar desa, Aryo akan tetap mengikuti dan membantai korbannya. Banyak sekali korban pocong Aryo. Ya, mungkin karena dendam yang sangat kuat. Akhirnya pocong Aryo mampu melakukan semuanya hingga seperti itu. Dan dulu desa Putik Asri sempat terisolasi. Tidak ada satupun orang yang berani ke situ. Dan sejak saat itu, kini warga desa Putik Asri sudah bisa hidup dengan toleransi yang sangat tinggi. Dan saya cuma salah satu orang yang beruntung bisa selamat dari teror tersebut. Targetnya dulu semua warga. Benar, semua warga desa Putik Asri tanpa terkecuali. Mungkin semua itu adalah sedikit kesaksian teror yang memang sempat menghebohkan warga. Bayangkan saja, andai saja teror tersebut tidak berhenti, mungkin teror itu menjadi sebuah teror setan yang menimbulkan korban banyak dan terbanyak dalam negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nama, tokoh, dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Laki-laki berselendang merah, keluarga Buningrum. Benar sekali, jika mendengar nama keluarga Buningrum, tentu saja seluruh warga desa Putik Asri pasti tahu. Buningrum merupakan janda desa dengan ketiga orang anaknya. Sejak kematian suaminya, Buningrum memang menghidupi ketiga anaknya seorang diri. Meski bisa dikatakan perekonomian keluarganya yang sudah semakin susah saja. Ningsih, Wulan, dan Aryo, ketiga anak Buningrum juga masih tinggal kumpul bersama meski usia mereka yang sudah beranjak dewasa. Ningsih dan Wulan setiap harinya hidup dengan membantu Buningrum dengan membantu aktivitas harian seperti biasanya. Tapi sayangnya semua itu berbanding terbalik dengan kehidupan Aryo. Aryo yang sejak kecil memang berada di lingkungan perempuan membuat dia perlahan mulai mengalami penyimpangan gaya hidup dan gaya bicara hingga gaya berpenampilannya. Waktu itu perlahan benar-benar berubah. Bahkan sifat Aryo yang dikatakan menyimpang mulai bisa dilihat ketika dia kemana-mana selalu mengenakan selendang yang pada dasarnya selendang tersebut adalah selendang yang biasanya digunakan oleh anak perempuan. Dan keadaan seperti itulah yang akhirnya membuat warga desa Putik Asri perlahan mulai resah dengan keadaan Aryo. Semua itu tentu saja bukan tanpa alasan, karena para warga mengaku khawatir jika anaknya terpengaruh kehidupan Aryo yang sangat mirip sekali dengan perempuan. Bahkan setiap Aryo keluar dari rumahnya, dia selalu mengenakan selendang berwarna merah layaknya seorang perempuan. Buningrum yang notabene adalah orang tua kandungnya tidak henti-hentinya memperingatkan Aryo, tapi sayangnya jiwa perempuan Aryo sepertinya sudah melekat dan mulai susah untuk dihilangkan begitu saja. Nak, kamu ini laki-laki. Kalau penampilan dan gaya hidupmu terus-terusan seperti itu, nantinya bisa jadi masalah di hidupmu, ucap Buningrum pagi itu.
Ini hidupku, Bu. Aku nyaman dengan penampilan seperti ini. Biarlah orang berkata apa, ujar Aryo. Yang penting aku tidak pernah menyusahkan mereka. Dengan mulai mengenakan pakaiannya dan pergi dari rumahnya. Dan puncaknya keadaan seperti itu pun berlangsung begitu saja. Sekitar 5 tahun kemudian, Ningsih dan Wulan saat itu akhirnya sudah menikah dan hidup bersama suaminya masing-masing di luar kota. Aryo yang hanya tinggal bersama Bu Ningrum waktu itu harus mulai memutar otak untuk mulai bekerja menghidupi ibunya karena dia pun tahu Bu Ningrum saat itu sudah semakin tua. Nak, ibu sudah tua, kamu jangan pergi seperti kedua kakakmu ya. Jika kamu bekerja, cari pekerjaan di sekitar sini aja, biar bisa setiap hari pulang, ucap Bu Ningrum pelan. Tapi sayangnya bukannya cepat mendapatkan pekerjaan, Aryo waktu itu malah mendapatkan intimidasi dan bullying dari warga desa setiap dia hendak melamar pekerjaan. Dan tidak kehabisan akal, Aryo juga sempat memulai usaha menjual makanan dan kue agar dia bisa menghidupi kebutuhan hidup ibunya. Namun sayangnya semuanya benar-benar gagal karena memang keadaan Aryo yang sudah dicap sebagai banci di desa. Hingga akhirnya semua penderitaan Aryo rasanya sudah sampai pada puncaknya ketika Bu Ningrum jatuh sakit. Aryo tidak mampu membelikan obat untuk ibunya. Bahkan Aryo sudah berusaha untuk berhutang di salah satu apotek terdekat, tapi sayangnya penolakan kembali terjadi meski saat itu Aryo sudah benar-benar dalam keadaan terdesak. Hingga akhirnya Aryo pun merasa sudah tak kuat lagi menjalani hidupnya. Dengan membawa tali, Aryo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena dia merasa sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidup dan tekanan dari semua warga desa Putik Asri. Dan naasnya setelah Aryo ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, bukannya segera membantu, para warga terlihat kurang bersimpati walaupun hanya untuk menguburkan jenazah Aryo. Dan untungnya tangisan Bu Ningrum akhirnya terdengar dan meluluhkan hati Yai Ahmad yang akhirnya atas permintaan dari Yai Ahmad selaku sesepuh desa, para warga pun akhirnya mau membantu proses pemakaman jenazah Aryo. Meskipun hanya sedikit jumlah warga yang mau ikut membantunya. Dan tidak berhenti di situ saja karena provokasi dari Pak Broto yang akhirnya kuburan Aryo waktu itu juga sempat kembali dibongkar dengan alasan memberi efek jerah kepada semua warga agar jangan sampai di desa Putik Asri ada lagi kasus seperti Aryo, sebuah perlakuan menyimpang yang bisa merusak generasi. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas menurut informasi waktu itu semua warga desa Putik Asri benar-benar benci dengan keberadaan Aryo karena selain sangat menyimpang, sepertinya para warga juga sangat takut jika tingkah Aryo bisa mempengaruhi laki-laki lain yang ada di desa tersebut. Karena menurut mereka, sikap penyimpangan tersebut bisa menular dengan sendirinya. Dan akhirnya, sejak kematian Aryo, waktu itu warga desa merasa lega dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Namun sayangnya semua anggapan itu berbeda dengan Bu Ningrum. Bu Ningrum yang notabene adalah orang tua kandung Aryo. Waktu itu dia benar-benar terpukul atas kepergian anaknya. Bahkan saking terpukulnya, Bu Ningrum perlahan mulai memiliki dendam kepada warga desa karena sudah membuat hidup anaknya menderita. Dan tanpa disangka-sangka, perlahan Bu Ningrum akhirnya mulai melakukan itu semuanya. Benar sekali, Bu Ningrum sengaja membangkitkan kembali Aryo agar dia bisa membalaskan dendam kepada warga desa. Desa Putik Asri, jam 2 dini hari. Lihat itu, sepertinya Bu Ningrum deh. Dari mana dia malam-malam kok jalan sendiri? Ucap Wardi. Waktu itu kebetulan sedang ronda malam bersama Yanto yang melihat Bu Ningrum berjalan-jalan di desa. Hush, ayo kita ikuti. Jangan-jangan dia mau mencuri. Kan dia sekarang hidupnya sendiri, sahut Yanto. Gila loh, mana bisa dia mencuri?
Orang dia sudah tua banget, jawab Wardi. Ya namanya orang, siapa tahu saja kan, jawab Yanto dengan mulai mengikuti langkah Buningrum yang memang terlihat cukup pelan dan terseok-seok. Dan anehnya setelah lama mengikuti, Yanto dan Wardi merasa diakali karena saat itu Buningrum sama sekali tidak berhenti dan hanya berputar-putar di jalan di desa Putik Asri. Aduh, mau kemana sih Buningrum? Kita sudah keliling desa ini hampir 7 kali. Buningrum masih saja jalan tidak berhenti, ucap Yanto. Di situ karena Wardi merasa ada yang tidak beres, akhirnya dia pun memutuskan untuk mempercepat langkahnya agar dia bisa melihat lebih dekat keberadaan Buningrum tersebut. Hingga akhirnya setelah Wardi berada di posisi paling dekat, dia cukup terkejut karena saat itu Wardi melihat di tangan Buningrum ada sepotong tali putih seperti tali pocong. Dan tidak hanya itu, di bagian tangan kirinya Buningrum sepertinya sedang menabur tanah bercampur potongan bunga melati yang terlihat ditabur sesekali. Waduh, ini kalau tebakanku benar, sepertinya Buningrum akan melakukan hal yang tidak baik deh, bisik Wardi. Hah? Maksudnya apaan? Saud Yanto. Kalau aku tidak salah, Buningrum saat ini sedang melakukan ritual puter itu. Salah satu ritual untuk memanggil makhluk halus, sautku. Setahuku sih gitu. Ayo cepat, kita hentikan. Tuh lihat, Buningrum juga nabur tanah. Sepertinya tanah kuburan deh. Tanahnya masih wangi bunga melati, ajak Wardi dengan seketika menarik tangan Yanto. Alah, sejak kapan Buningrum dukun? Gak mungkin lah, dia kan janda, jawab Yanto kencang. Dan sayangnya rupanya suara Yanto tersebut terdengar oleh Buningrum, yang akhirnya Buningrum berhenti dari langkah kakinya dan menoleh ke arah Yanto dan Wardi yang saat itu berdiri tidak jauh dari belakangnya. Tapi anehnya ketika Buningrum menoleh, perasaan Wardi dan Yanto seketika terkejut bukan main. Jantungnya berdegup kencang dengan nafasnya yang seolah berhenti detak karena rasa takut yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, waktu itu dengan mata kepalanya sendiri, Yanto dan Wardi melihat wajah Buningrum benar-benar rata dengan tidak adanya hidung, mulut, dan mata. Dan tidak hanya itu, tepat tidak jauh dari Wardi dan Yanto berdiri nampak sosok Aryo yang sudah dalam bentuk pocong dengan tubuh besar dan tinggi. Sosok Aryo tersebut terlihat diam sambil memperhatikan Yanto dan Wardi dengan wajah Aryo yang sudah terlihat membusuk dan melepuh. Mengetahui hal itu, Yanto dan Wardi rasanya sudah sampai pada puncak ketakutannya. Nafasnya tersendak dengan mulut yang menganga, seolah tidak percaya dengan apa yang ada di depannya matanya. Hingga akhirnya Yanto dan Wardi waktu itu tergeletak di tengah jalan tersebut, dengan Wardi yang sudah di dalam keadaan kaku dan Yanto yang gemeteran dan depresi luar biasa. Lalu pagi harinya Yanto dan Wardi ditemukan oleh warga desa dalam keadaan mengenaskan. Yanto sudah seperti orang yang kurang waras, dengan sesekali menjerit ketakutan dan berlari ke sana kemari tanpa busana. Dan sedangkan Wardi sudah tidak bisa lagi berbicara dan bergerak seperti orang yang terkena penyakit stroke berat. Lalu mendengar kabar ditemukannya Wardi dan Yanto, tentu saja membuat keadaan desa Putik Asri yang sebelumnya damai waktu itu tiba-tiba heboh. Banyak warga berbondong-bondong melihat bagaimana keadaan mereka berdua, yang saat itu Yanto sudah diikat dengan tali agar lebih tenang, sedangkan Wardi sudah ditangani oleh dokter setempat. Mereka kenapa ya dok? Kok bisa seperti ini? Tanya salah satu warga desa kepada dokter yang waktu itu memeriksa Wardi. Wardi terkena stroke dan Yanto ini sepertinya mengalami stres karena melihat sesuatu yang mengerikan, ucap dokter tersebut. Lalu mendengar hal itu, warga desa pun seketika terkejut bukan main, dan satu persatu mulai pulang kembali ke rumahnya dengan pikiran yang sudah kemana-mana. Dan puncaknya,
Wardi akhirnya ditemukan meninggal sekitar 3 hari setelahnya. Sedangkan Yanto akhirnya dipasung karena tingkahnya yang tidak bisa lagi dikendalikan seperti biasanya. Lalu kita beralih ke hari, tepatnya hari Kamis malam, jam 10 malam di kediaman keluarga Pak Broto. Tok tok tok, suara gedoran pintu yang terdengar diketuk tidak beraturan. Mendengar hal itu, Pak Broto yang menjadi orang satu-satunya yang masih belum tidur di dalam rumahnya, akhirnya dia berjalan ke arah pintu dan mulai membukanya. "Iya, siapa ya?" jawab Pak Broto. Tapi anehnya ketika pintu utama rumahnya dibuka, Pak Broto sama sekali tidak melihat adanya siapapun di luar. Yang ada hanya jalanan sepi dengan sesekali angin malam yang berembus cukup kencang. "Loh, kok gak ada orang sih? Siapa ini yang jahil malam-malam?" teriak Pak Broto. Dan di saat itulah, ketika Pak Broto belum selesai berteriak kebingungan, tiba-tiba pandangan Pak Broto teralihkan dengan adanya selendang merah yang terletak di depan rumahnya. Mengetahui hal itu, Pak Broto pun seketika terkejut karena dia sangat ingat jika selendang merah tersebut adalah selendang yang dulu disukai dan digunakan oleh Aryo semasa hidupnya. Melihat semua itu, Pak Broto pun seketika menutup pintunya dan berjalan cepat masuk ke dalam kamar dengan perasaan yang mulai ketakutan tidak terkira. Yang tadi kan selendang yang dulu suka digunakan oleh si Aryo, pikir Pak Broto. Dengan dia yang mulai berbaring di kamar tidurnya. Tapi sayangnya belum selesai Pak Broto berbaring, tiba-tiba tepat di atas tubuhnya seperti ada sesuatu yang sedang menindihnya hingga dia kesulitan untuk bernafas. Dan tidak hanya itu, meski pada nyatanya tidak ada yang terlihat menindih, Pak Broto malam itu juga merasakan sedang ada yang mencekik lehernya hingga lidahnya menjulur perlahan keluar dari mulutnya. Di saat itu tentu saja Pak Broto menggelinjang kuat hingga ranjangnya bergerak dengan cukup hebat. Karena gerakan ranjang tersebut, Bu Asih yang notabene adalah istri Pak Broto yang saat itu sedang tidur di sampingnya, malam itu seketika membuka mata dengan perasaan yang masih cukup mengantuk. Hingga akhirnya setelah Bu Asih membuka mata, dia pun seketika berteriak histeris karena tepat di samping dan di atas tubuh Pak Broto, Bu Asih melihat sosok pocong yang sedang terngurap sambil menatap wajah Pak Broto. Sosok pocong tersebut benar-benar memiliki wajah yang membusuk dengan banyaknya belatung kecil yang sudah mengerubungi wajahnya. Dan mengetahui semua itu, Bu Asih seketika berteriak histeris dan minta pertolongan kepada anak-anaknya yang saat itu sudah tertidur di kamar yang lainnya. "Tolong!" teriak Bu Asih. Karena suara teriakan Bu Asih yang cukup keras akhirnya membuat anak-anak Pak Broto seketika berlari masuk ke dalam kamar Pak Broto yang ternyata di situ Pak Broto dan Bu Asih sudah meninggal dunia dengan bekas cekikan yang terlihat membiru di bagian lehernya. Dan mengetahui semua itu, anak-anak Pak Broto segera berlari meminta bantuan yang ada pada akhirnya semua warga pun mengetahui jika Pak Broto dan Bu Asih malam itu telah meninggal dunia. Hal itu tentu saja semakin membuat keadaan Desa Putik Asri semakin menjadi resah. Dan bahkan sejak kematian Pak Broto, hampir setiap 2 hari sekali di Desa Putik Asri pasti ada kematian dengan berbagai macam cara. Seperti ada yang meninggal di tempat kerja, ada yang meninggal di rumahnya, dan ada yang kecelakaan dengan sendirinya. Kejadian seperti itulah yang akhirnya membuat Desa Putik Asri semakin sepi daripada sebelumnya. Sudah ada beberapa warga yang mencoba untuk pergi dan memilih mengungsi ke rumah saudaranya yang ada di luar kota. Tapi sayangnya, ketika masih di dalam perjalanan, warga tersebut mengalami kecelakaan yang sangat tidak masuk akal. Hingga akhirnya para warga pun mulai menyadari jika kejadian yang menimpa Desa Putik Asri tersebut ada campur tangan dari makhluk tak kasat mata. Jumlah penduduk kita tinggal 50%. Saya harap sementara ini kita diam saja di rumah
jangan keluar di atas jam 4 sore, dan selalu menutup pintu dan saling melindungilah satu sama lain. Himbauan Pak Kepala Desa yang waktu itu memimpin sambutan malam yang ada di desa tersebut. Dan sejak saat itulah warga desa perlahan benar-benar mulai terisolasi. Setiap harinya mereka hanya makan singkong dari kebun warga masing-masing, dengan tidak adanya satupun warga yang berani keluar walau hanya untuk sekedar mencari kerja. Sebenarnya apa yang sedang terjadi, Pak? Kalau ada teror setan, kenapa teror itu meneror desa kita? Kenapa gak neror saja desa yang lain? Yang lain lebih kaya dan maju, ucap salah satu warga yang terlihat kesal. Saya juga tidak tahu pastinya kenapa, tapi yang jelas desa kita sedang diteror oleh makhluk halus. Banyak saksi yang melihatnya sendiri. Sudah tenang aja, semuanya akan segera kami atasi, ucap kepala desa sembari memberi tanda jika semuanya akan tetap dalam kondisi baik-baik aja. Namun sayangnya, semua itu hanyalah rencana saja. Masih beberapa hari setelah kepala desa mengatakan sambutannya tentang keadaan desa Putik Asri, kepala desa tersebut ditemukan sudah meninggal dunia di kamar mandinya di dalam rumahnya dengan kondisi yang cukup menakutkan. Benar sekali, keadaan desa Putik Asri waktu itu benar-benar sangat kacau. Kalau siang sudah seperti kampung mati. Hampir setiap hari aku melihat adanya keranda mayat yang digotong ke sana kemari. Bahkan seingat saya, tempat pemakaman umum desa Putik Asri juga sampai diperlebar karena adanya teror tersebut yang memang memakan banyak korban. Hari itu sudah sekitar 40 hari setelah teror tersebut terjadi di desa Putik Asri. Jangankan orang pintar, ulama, dan dukun dari berbagai daerah pun sudah pernah mencoba menetralisir desa tersebut, tetapi hasilnya semuanya sama saja. Hingga akhirnya Tuhan pun menunjukkan jalannya. Waktu itu, menurut warga desa, tinggal Yai Ahmad lah yang belum pernah melihat adanya sosok pocong tersebut. Jika semuanya orang sudah pernah melihatnya, Yai Ahmad sama sekali belum pernah melihatnya. Hingga akhirnya malam itu ketika Yai Ahmad baru saja selesai sholat tahajud, untuk pertama kalinya akhirnya Yai Ahmad melihat semuanya. Benar sekali, malam itu setelah Yai Ahmad selesai menjalankan sholat tahajudnya, beliau tiba-tiba mendengar suara lompatan yang jika didengar dengan lebih teliti, suara lompatan tersebut terdengar cukup keras dan seolah sedang melintas. Blak, 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 blak. Mendengar hal itu, Yai Ahmad pun seketika terkejut dan bergegas berjalan ke arah tirai yang ada di jendela rumahnya untuk memastikan bahwa apa yang sebelumnya digosipkan warga memang benar adanya. Dan ternyata setelah tirai berhasil dibuka dengan mata kepalanya sendiri, Yai Ahmad akhirnya melihat semuanya. Benar sekali, malam itu meskipun hanya sebentar, Yai Ahmad masih sempat melihat adanya sosok pocong yang dibalut dengan kain putih kotor kecoklatan. Sosok pocong tersebut terlihat sesekali meloncat dengan diiringi aroma bunga melati yang cukup kuat. Melihat semua itu, jantung Yai Ahmad seketika berdetak kencang, tubuhnya bergetar, dengan nafasnya yang juga seketika ngos-ngosan. Ya Allah, ternyata benar apa kata orang selama ini. Desa ini sedang diteror pocong. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Pikir Yai Ahmad dengan matanya yang terus memperhatikan sosok pocong tersebut dan pergi menjauhi rumahnya. Lalu akhirnya tiba-tiba Yai Ahmad ingat kepada Yanto, yang dimana hanya dialah yang pernah bertemu dengan pocong tersebut dan di dalam keadaan masih hidup. Meskipun dia stres, setidaknya dia bisa digali informasinya agar teror di desa ini bisa segera terhenti. Lalu keesokan harinya, dengan tidak berpamitan kepada siapapun, akhirnya Yai Ahmad pun pergi ke rumah Yanto, yang dimana Yanto waktu itu hanya tinggal bersama ibu dan anaknya.
karena istrinya sebelumnya ditemukan sudah meninggal dunia di bagian belakang rumahnya dengan keadaan lidahnya menjulur keluar. Dan tanpa menanyakan hal itu, Yai Ahmad pun langsung duduk di depan Yanto dengan tatapan yang cukup tajam. Jangan takut dengan setan. Kita ini ciptaan Tuhan paling sempurna. Jangan sampai kalah. Lihat ibu dan anakmu. Apa kamu mau ibu dan anakmu jadi korban selanjutnya? Ucap Yai Ahmad yang memulai obrolan dengan Yanto. Dan dengan tidak menjawab ucapan Yai Ahmad, Yanto waktu itu hanya diam dengan tubuhnya yang terus saja bergetar begitu saja. Kamu satu-satunya orang yang selamat setelah melihat pocong tersebut. Hanya kamulah yang bisa saya gali informasinya. Semua orang meninggal tanpa kita tahu siapa korban selanjutnya dan siapa sebenarnya pocong ini dan apa tujuannya. Tolong, jika kamu ingat sesuatu, tolong ceritakanlah. Siapa tahu kita bisa menggantikan semuanya. Rayu Yai Ahmad kepada Yanto. Pergi kamu, pergi! Teriak Yanto dengan sekuat tenaga memberontak kayu yang sedari dulu sudah memasung tangan dan kakinya tersebut. Siapa dia? Katakan, jangan takut, saut Yai Ahmad keras. Namun sayangnya, sepertinya usaha Yai Ahmad sepertinya tidak ada hasilnya. Waktu itu Yanto benar-benar tidak bisa diajak untuk berkomunikasi sama sekali, karena dia sudah seperti orang yang kurang waras. Ya Allah, bagaimana lagi ini, pikir Yai Ahmad. Tapi di situ belum selesai ya, Yai Ahmad melamun memikirkan semuanya. Tiba-tiba Yai Ahmad dikejutkan dengan adanya Susilo yang tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah anak Yanto yang berusia sekitar masih 7 tahun. Bapak, kalau malam ngomong selendang merah, selendang merah. Sudah pernah saya kasih selendang merah. Bapak diam saja, malah semakin menjerit, ucap Susilo polos. Mendengar hal itu, Yai Ahmad seketika terkejut, matanya terbelalak dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi diceritakan. Ya Allah, ternyata dia, ucap Yai Ahmad kencang. Lalu dengan seketika Yai Ahmad pergi dari rumah Yanto dan segera menuju rumah Buningrum yang waktu itu berada cukup jauh dari rumah Yanto. Di situ dengan sangat yakin, akhirnya Yai Ahmad memastikan jika sosok yang selama ini mengganggu warga desa adalah sosok dari pocong Aryo. Karena selain meninggalnya dengan cara gantung diri, sepertinya Aryo membawa dendam karena perlakuan intimidasi dari warga desa Putik Asri. Malam itu, tanpa berpikir 2 kali, akhirnya Yai Ahmad pun datang dan membuka pintu rumah Buningrum, yang ternyata saat itu Buningrum dalam keadaan sakit dengan tidak ada satupun orang yang menjenguknya. Assalamualaikum Bu, ucap Yai Ahmad mengawali obrolan. Ada apa? Tumben kamu kesini, jawab Buningrum lemah. Dengan sesekali Buningrum batuk berdahak dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Apa yang sudah ibu lakukan? Lebih baik segera hentikan Bu. Apa belum cukup? Sudah membuat keadaan desa menjadi seperti ini? Tanya Yai Ahmad tanpa basa-basi. Dan di situ, karena Buningrum merasa Yai Ahmad sudah mengetahui jika semuanya yang terjadi adalah ulah dari Aryo, akhirnya Buningrum pun sudah tidak bisa mengelak lagi. Saya hanya bisa memanggil, tapi dia tidak mau kembali lagi karena dendam yang sudah tidak bisa diampuni, ucap Buningrum pelan. Saat ini, hanya akulah yang tahu masalah ini Bu. Lebih baik ibu bantu aku untuk mengembalikan roh Aryo agar dia tenang di alam kuburnya. Dan ingat Bu, itu sepenuhnya bukan roh Aryo. Itu campur tangan setan yang membuat Aryo mampu melakukan semua itu. Apa benar ibu yang melakukan ritual itu? Tanya Yai Ahmad tanpa basa-basi. Iya, benar. Andai kamu jadi saya, pasti kamu akan melakukan hal yang sama, jawab Buningrum kencang. Ibu sudah membuat anak ibu tidak tenang. Sebaiknya ayo segera kita selesaikan Bu,
rayu Yai Ahmad pelan, seraya membujuk Buningrum agar beliau mau membantu prosesi pengusiran setan tersebut. Namun sayangnya, Buningrum malah terlihat acuh seolah beliau memang menginginkan semua itu terjadi. Dan puncaknya, karena Yai Ahmad merasa jika Buningrum tidak bisa diajak bekerja sama, akhirnya Buningrum pun diseret dan dipaksa dibawa ke kuburan Aryo dengan perasaan yang emosi dan sudah campur aduk tidak karuan. Lalu di situ, ketika Yai Ahmad menyeret paksa Buningrum, ternyata ada beberapa warga yang menyaksikannya dan tiba-tiba membantu Yai Ahmad karena para warga tersebut sebenarnya sudah curiga dengan Buningrum, namun tidak kunjung mendapatkan buktinya. "Ada apa ini, Yai? Ada apa?" teriak beberapa warga lainnya. "Aku ingin menyelesaikan teror ini," ucap Yai Ahmad. Dan seolah sudah paham dengan maksud Yai Ahmad, akhirnya sekitar 6 warga tersebut benar-benar membantu Yai Ahmad untuk membawa Buningrum pergi ke kuburan Aryo, yang ternyata di situ kuburan Aryo masih berantakan dan belum ditata sejak dihancurkan oleh warga desa yang diprovokasi oleh Pak Prabu sebelumnya. Di situ Yai Ahmad seketika membaca beberapa doa yang akhirnya pocong Aryo benar-benar hadir di depan mata Yai Ahmad dan Buningrum. Lalu malam itu pocong Aryo terlihat menangis dan meminta bantuan kepada Yai Ahmad karena dia dikuasai oleh jin yang bisa dikatakan sudah sangat kuat. Dan melihat semua itu, Buningrum terlihat meneteskan air mata dan seolah juga tersadar jika apa yang dikatakan Yai Ahmad tersebut itu benar adanya. Aryo sudah tidak dendam lagi kepada semua warga, namun karena adanya pengaruh setan dan di bawah kendali setan, akhirnya Aryo tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintahnya. Dan di puncaknya, setelah mengetahui semua itu, Buningrum pun membantu Yai Ahmad untuk mengucapkan beberapa doa dan melakukan ritual pengusiran setan tersebut. Karena pengaruh setan yang menguasai roh Aryo bisa dikatakan sangat kuat, akhirnya Buningrum pun merelakan nyawanya demi bisa mengeluarkan pengaruh setan tersebut dari roh Aryo. Hingga akhirnya Buningrum dinyatakan meninggal dunia tepat di pelukan Yai Ahmad, yang waktu itu juga sudah terlihat ngos-ngosan. Karena setelah berusaha sekuat tenaga melawan setan tersebut, singkat cerita setelah semuanya berakhir, waktu itu Yai Ahmad memerintahkan para warga untuk memperbaiki kuburan Aryo yang sudah berantakan tersebut agar kembali layak. Dan tidak hanya itu, Yai Ahmad juga mengajak semua warga untuk melakukan selamatan desa sekaligus mengirim doa agar semua korban dan orang yang terlibat mendapatkan ampunan dan bisa tenang seperti sedia kala. Akhirnya setelah semuanya selesai, desa Putik Asri perlahan kembali nyaman dengan membawa sebuah cerita yang rasanya tidak akan pernah bisa dilupakan. Kini di desa tersebut lebih terasa rasa toleransinya dengan menerima semua kalangan masyarakat yang ada. Dan semoga dengan adanya cerita tersebut bisa menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani hidup.